Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini rumah pulih bersama dengan Ustadz Fauzan Amrillah. Wah, jangan panggil Ustadz lah, panggil abang aja. Oke, saya hai dulu bang. Iya, hai. Oke, jadi di sini kita akan ngobrol santai aja terkait tentang mental health ya bang. Oke. Mental health. Di sini kita ngasih judulnya yaitu luka yang tumbuh saat mental butuh dimengerti bukan dihakimi. Asik. Nah, jadi apakah akan sembuh kalau misalnya dimengerti? Iya. Atau akan sembuhnya kalau kita dihakimi? Iya. Nah, itu nanti kita bisa obrolin ya teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini kita sama-sama berdoa supaya kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya Gulta Muhammad Azhar dan Bang Ozan. Bang Ozan akan membahas tentang luka yang tumbuh, apakah perlu dimengerti atau dihakimin. Nah, itu nanti adalah opsi yang harus kita lakukan kepada orang yang sedang terluka. Iya. Ya, tapi nanti kita akan tanya juga apakah Bang Ozan ini banyak lukanya atau enggak. Iya. Dan apakah Bang Ozan sudah pulih? Udah pulih. Iya. Sudah pulih? Mungkin sudah. Iya, sudah. Kan di sini kita sama-sama memulihkan. Ya, kita sama-sama memulihkan di rumah pulih. Bismillah. Oke, jadi di sini mungkin kita langsung tanyakan aja ke Bang Ozan terkait tentang Bang Ozan dulu, karena kita harus tahu tentang Bang Ozan dulu. Iya. Dari Bang Ozan sendiri pernah nggak ngerasa luka batin dan itu nanti justru berpengaruh ke Bang Ozan terkait kerjaan dan lain sebagainya? Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Ini panggilnya abang juga ya, Bang Gultum ya, Bang Azhar ya, Bang Azhar ya. Kalau kita ngomongin soal luka batin ya, itu tidak selalu melulu berkenaan dengan cinta ya. Tidak selalu berkenaan dengan cinta, karena luka batin itu bisa penyebabnya dari berbagai hal, dari berbagai latar belakang. Pertama, yang pasti kalau yang anak-anak muda kayak kita ini yang paling sering itu pasti tentang cinta. Entah itu diputusin oleh pasangannya, entah itu ditinggalkan oleh pasangannya, bahkan diselingkuhi pasangannya, atau di ghosting sama pasangannya, ya kan? Nah, bahkan tidak hanya itu, bahkan mungkin hanya sekedar HTS-an itu juga bisa menjadi luka batin tentang percintaan ya. Oke. Kedua, luka batin itu juga bisa terjadi karena faktor daripada keluarga. Misalkan ternyata tumbuh daripada keluarga yang broken home, ya. Dan broken home ini tidak selalu berkenaan dengan perceraian loh ya. Broken home itu bisa seperti gini. Bapak masih ada, ibu masih ada, ya kan? Tetapi di rumah selalu terjadi pertengkaran. Di rumah selalu ada miskomunikasi yang akhirnya membuat orang tersebut ataupun anak tersebut mungkin merasa tidak nyaman di rumah ini. Itu bisa dikategorikan broken home. Ya kan? Tentang itu, tentang luka batin dari Bang Ozan sendiri pernah mengalami nggak? Dan kalau misalnya pernah mengalami nih, di saat itu terjadi, perasaan Bang Ozan pengen dimengerti atau pengen mendapatkan solusi? Iya. Nah, ini berkenaan nih, pas ke yang ketiga. Yaitu bisa luka batin karena pertemanan. Karena pergaulan bisa. Ini yang dialami Bang Ozan? Iya, yang pernah saya alamin ya. Apa yang kita rasakan? Ternyata kawan ataupun teman yang selama ini mungkin kita percaya, yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita mengertiin, ternyata belum tentu sesuai dengan sikap mereka kepada kita tuh belum tentu seperti sikap kita kepada mereka. Berarti feedbacknya nggak ada? Feedbacknya nggak ada, nggak ngena. Misalkan contoh, nih temen nih cerita, curhat, apapun, mau itu mulai dari percintaan kah, keluarga kah, ekonomi kah, perasaan, kita karena kita merasa ini adalah teman, ya kan? Ya kita dengerin, karena orang-orang tersebut karena belum tentu ingin mendapatkan solusi, belum tentu, tapi hanya cukup untuk dimengerti. Ya? Dan salah satu cara kita menghargai mereka, memahami mereka pada saat mereka ngobrol, ya, kita menatap mereka, kita memandang mereka dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka ucapkan, yang mereka keluhi. Ya kan? Nah,
Pokoknya banyak lah segala macam. Tapi pada saat saya bagaimanapun saya tetap manusia biasa ya, ya bukan nabi boy, ya kan? Nabi boy. Bukan nabi boy. Manusia biasa juga ada merasakan kayak ingin berkeluh kesah dan segala macamnya gitu kan. Akhirnya pengen cerita lah dengan si kawan. Pengen cerita, tetapi ternyata sikapnya, responnya itu kurang ngena gitu loh. Tidak seperti apa, mungkin salah saya, tidak seperti yang saya ekspektasikan. Jadi nggak ekspektasi bahwasannya apa yang abang lakukan nggak seperti yang dia lakukan. Iya, misalkan dia cerita, saya nggak ada megang HP, nggak ada. Betul-betul saya dengarkan. Kalau dia butuh pendapat saya kasih pendapat. Tapi giliran saya bercerita, dia masih haur menggunakan HP-nya, responnya cuma segala macam. Bagi saya itu juga menjadi salah satu luka batin. Oke, jadi kalau misalnya itu terjadi dan yang abang rasakan adalah tidak mendapatkan feedback, artinya pengertiannya abang nggak dapat dimengerti sama temannya. Betul. Nah, langkah selanjutnya yang abang lakukan untuk pemulihan itu apa? Oke, karena ada merasakan luka itu, saya berpikiran bahwa tidak semua orang bisa mengerti apa yang saya rasakan. Tidak semua orang bisa memahami ataupun mendengar apa yang saya rasakan. Maka dari itu, teknik saya ya, ini bisa dicoba, bisa dites, atau atau nggak usah didengarkan juga nggak apa-apa. Tapi ini yang saya rasakan. Mulai pada saat itu, saya memutuskan diri saya untuk tidak banyak bercerita pada orang lain. Tidak banyak bercerita. Justru saya tidak banyak bercerita malahan. Justru saya di situ saya belajar bagaimana saya untuk apa yang saya sesalkan, apa yang saya kesalkan, apa unek-unek saya itu tidak saya keluarkan pada orang lain, tapi saya keluarkan di dalam doa saya. Pada saat saya sholat, pada saat saya berdoa, disitulah saya keluarkan. Mentok-mentoknya, ini kalau betul-betul sudah puncak ini, yang saya lakukan itu adalah dengan menangis. Sendiri. Misalkan saya pernah tuh lagi pusing lah ya kan, mau cerita ke siapa nggak bisa ya kan, saya merasakan hal itu gitu kan. Yang saya lakukan adalah saya jalan-jalan sendiri, entah itu ke mall sendiri, pure sendiri. Kadang-kadang di motor di jalan, disitulah kita nangis. Udah harus nangis yang teriak-teriak, nangis saja, mengeluarkan emosi. Makanya ada orang kadang-kadang mereka mengeluarkan emosi itu dengan cara berteriak. Kesel gitu, gitu teriak. Nah, saya menggunakan cara menangis. Berarti dengan abang tidak dapat tempat untuk bercerita, apakah itu karena sudah nggak percaya lagi nih orang, akhirnya melakukannya dengan diri sendiri, membangun cinta sama diri sendiri. Berarti kepercayaan ke orang udah mulai berkurang nih. Saya ada trust issue sedikit lah. Jadi timbul trust issue. Timbul trust issue berarti termasuk permasalahan mental juga. Betul. Berarti masih dalam proses pemulihan untuk percaya sama orang lain. Percaya orang lain itu dalam artian percaya apakah orang ini bisa menjaga, mendengarkan apa yang saya unek-unekkan. Ya kayak curhat lah, bisa percaya apa enggak nih. Nah dari situ saya jadi nggak percaya dicurhat sama orang lain. Jadi ini kita sama-sama memulihkan diri sendiri. Sama-sama memulihkan diri sendiri. Oke. Dan itu terkait tentang pertemanan, Bang. Nah, di sini saya pengen nanya juga terkait tentang percintaan karena di statistik atau data itu mulai tahun 2012 sampai 2023 itu sekitar 46% sampai dengan 50% terjadi pada remaja. Itu masalah mereka terkait tentang percintaan, yang akhirnya nanti dari percintaan mereka ke candu narkoba, mereka ke pinjol dan lain-lain. Nah akhirnya nanti aspek keseluruhannya kayaknya gue enak deh kalau bunuh diri deh. Nah itu kira-kira gimana Bang terkait tentang percintaan itu Bang? Karena masalah utamanya di situ. Kira-kira mengatasinya gimana? Jadi seperti ini. Namanya perkenaan dengan cinta ini berarti berkenaan dengan perasaan. Perasaan itu tidak bisa kita ukur seperti layaknya matematika, fisika. Ya kan? Itu adalah hal yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita ukur, yang tidak bisa kita analisa sebenarnya. Karena itu berkenaan dengan perasaan, person to person. Nah, jadi dengan adanya data yang disampaikan tadi,
bahwa tidak jarang terjadi adanya bunuh diri karena sebuah percintaan, itu adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan, dan sebenarnya pelan-pelan ini juga harus menjadi titik fokus. Jadi jangan dianggap sepele soal perasaan, soal cinta, soal sayang dengan, memang sih kalau secara status mungkin masih pacaran, status mungkin hanya masih saling suka dan suka saja, atau bahkan hanya sekedar mengagumi dari kejauhan, tapi juga merasakan sakit hatinya, ya kan? Nah, memang percintaan ini sangat kompleks. Nah, dan sekarang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sarankan kepada mungkin kawan-kawan di sini yang mungkin termasuk Bang Azhar ya, yang ada rasa luka batin dalam hal percintaan, yang bisa kita sarankan itu adalah carilah pelampiasan. Oke, ntar pelampiasan ini pelampiasan cewek lain. Nah ini perlu bukan pelampiasan cewek lain ya, tapi pelampiasan bagaimana mengutarakan apa yang dirasakan ke dalam, ya makanya dalam berbagai hal. Misalkan yang pertama kayak saya tadi aja, saya memang bukan perkara percintaan ya, tapi juga kesel juga nih cara saya dengan apa ya, dengan sholat itu, dengan ibadah itu, curhatnya kepada Tuhan, kita percaya segala macam, setidaknya mentok-mentoknya kita nangis ya kan, itu juga sebagai bentuk pelampiasan. Atau enggak misalkan ternyata Bang Azhar emang punya teman yang betul-betul bisa dipercaya, karena teman ini juga bisa menjadi support system yang baik ya. Ya, punya teman yang baik, bisa bercerita kepada teman, bisa curhat kepada teman, bisa pandangan pada teman. Karena orang-orang yang seperti ini sebenarnya itu terkadang tidak hanya butuh solusi, tapi hanya sekedar ingin didengarkan, hanya ingin dimengerti, hanya ingin didengarkan. Tapi kalau justru orang-orang yang saat ini mungkin sakit hati, kesal, ditinggalkan oleh pasangannya, akhirnya sakit hati lah pokoknya, tapi justru kita anggaplah, saya misalkan sama Bang Azhar teman saya, cerita sama saya gini, kamu ini kok terlalu bego banget atau apa, justru malah kita hakimi, ya kan? Justru ini malah justru tambah tersakiti, karena orang-orang yang sakit hati tersebut tidak butuh diberikan solusi, tapi hanya ingin didengarkan saja. Itu teman-teman. Hanya dengarkan saja. Di sini juga kita bisa lihat ya, ada 5 data yang dimana di antara 5 ini 4 orang itu bunuh diri karena permasalahan cinta. Dan itu di kalangan remaja yang umurnya dari 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, artinya berarti di teks berita itu bahwasannya mereka itu gak ada tempat bersandar, Bang. Tempat bersandar. Mereka gak ada tempat bersandar, dan mereka gak dikasih tahu sama orang terdekatnya. Iya. Nah, dampaknya akhirnya bunuh diri. Nah, kira-kira gimana caranya kita bisa memberi tahu orang-orang di luar sana bahwasanya mereka itu punya tempat bersandar loh. Minimal diri mereka sendiri. Nah, itu kayak gimana, Bang? Nah, sekarang begini ya, mungkin bagi beberapa orang di luar sana mungkin yang nonton ini, kok gampang banget sih dia bunuh diri, emang gak ingat Tuhan. Nah, itu dia. Nah, itu kadang-kadang saya sering dengarkan komentar-komentar seperti itu. Sekarang begini, tingkat keimanan seorang itu nggak semuanya rata. Benar. Nggak semuanya, kayak saya, syukur alhamdulillahnya ya, saya masih ingat Tuhan ya, masih ingat Allah gitu, ya kan. Jadi saya masih ada kepikiran tempat bersandar saya Tuhan. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang mohon maaf mungkin ibadahnya kurang dan segala macam. Kita bukan menghakimi, tapi kita justru memberikan solusi nih, ya kan? Mungkin saja latar belakangnya dulu mungkin orang tuanya tidak terlalu banyak memberikan pendidikan agama kah, atau sekelilingnya mungkin tidak terlalu agamis lah. Itu hal yang harus kita pahami, memang kompleks ya kan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyampaikannya, yaitu ya nih hal-hal seperti ini nih, kita membuat konten mengenai ini, karena ini adalah hal yang menurut saya mungkin bagian orang yang tidak merasakan, simpel aja lah, begitu aja kok, ya kan. Mereka nggak ngerasakan, mereka mengabaikan lukanya, tapi data menyampaikan bahwa banyak juga orang-orang yang bunuh diri gara-gara cinta. Mungkin beberapa orang kasihan lah, orang ini sudah bunuh diri, sakit hati,
Ya kan, misalkan beritanya sakit hati, gantung diri gara-gara cinta, diputusi pacar segala macam. Bagi sebagian orang mungkin berpikir goblok dia, bego dia, ya kan? Nah, itu bagi orang yang mungkin tidak merasakan, mungkin tidak pernah belum pernah di posisi itu, mencoba memahami gitu. Tapi kita ingin mencoba memahami, kita rasakanlah rasa sakit hati itu. Tidak hanya berkenaan dengan pasangan mutusin kita, kayak saya tadi, pertemanan, mungkin kita punya atasan-atasan ngata-ngatain kita, itu sakit hati juga bisa, ya kan? Nah, itu yang mungkin kawan-kawan kita kurang mengerti. Ya, tapi dari Bang Ozan sendiri pernah mengalami nggak ketika nasehatin orang, orangnya malah tambah parah, itu pernah nggak? Untuk dari dulu sampai sekarang pernah mengalami itu? Ini orang sakit hati nih. Ya, cerita ke Bang Ozan. Terus dia nasehatin, malah dia kayak bener nggak ya kalau misalnya aku ini harus hidup karena aku sudah kotor banget misalnya, atau aku udah jauh banget untuk bisa bangkit. Iya. Nah, setelah dinasehatin kayak gitu. Sekarang kita sebenarnya tidak ada punya tanggung jawab untuk membuat dia menjadi lebih baik sebenarnya. Iya kan? Tapi kita sebagai kawan ataupun orang yang ingin diceritakan, kita punya tanggung jawab untuk mendengarkan apa keluh kesah mereka. Kalau mereka butuh yang namanya solusi, maka kita akan sampaikan sebuah solusi yang mungkin cukup make sense dan bisa dia lakukan. Tapi setelah daripada itu, apa yang dia lakukan, apakah justru nambah buruk atau nambah baik, itu adalah hak pribadi mereka. Jadi di sini, karena saya juga cukup sering yang menjadi tempat orang untuk bersandar bercerita, tapi saya belum dapat orang yang tepat untuk saya bersandar dan bercerita sebenarnya. Jadi posisinya Bang Ozan ini sering dijadikan tempat cerita, tapi nggak punya tempat untuk bercerita. Mungkin nanti kita bisa cerita di rumah. Iya. Ya gitu. Jadi memang mungkin hal-hal yang seperti itu, kalau yang pengalaman saya pernah terjadi. Jadi ngobrol sama saya ini segala macam, ya kan? Kita sebenarnya udah nyampaikan beberapa solusi yang dia minta nih, ya kan? Kita punya nih solusinya nih, gini. Tapi bagaimanapun kita kasih disclaimer di akhirannya. Ya terserah sampean mau pilih yang mana. Kita gini, kasih opsi. Ini kasih opsi kita, ya kan, ngasih opsi. Jadi kita cuma ngasih opsi pandangan, kalau sampean begini analisa saya seperti ini, kalau sampean begini analisa sampean seperti ini. Ternyata dia mungkin saja dia punya opsi ketiga gitu misalkan, kan. Benar. Opsi ketiganya ternyata mencari perempuan lain misalkan gitu ya. Mencari perempuan lain nih. Itu udah di luar daripada opsi saya tuh. Nah, cari perempuan lain yang ternyata mungkin apa yang saya lihat sekarang justru efeknya jauh lebih buruk daripada apa yang dia alami kemarin. Berarti gini teman-teman. Dari kebanyakan kita itu berarti sering mengabaikan luka emosional karena nggak terlihat. Padahal emosi itu yang nggak terlihat bisa ngebunuh kita pelan-pelan, benar ya? Betul. Nah, selanjutnya Bang, menurut Abang itu gimana kalau misalnya ada yang namanya nasihatin, tapi sebenarnya nggak hakimin. Kayak misalnya Bang, kamu sakit gara-gara pacaran, hanya jangan pacaran haram, kamu kayak gitu dosa, itu kan termasuk sebenarnya nasihatin. Tapi langsung nyerang gitu. Nah, menurut itu Abang benar atau salah? Nah, kalau dapat saya ya, kita itu jangan terlalu kaku lah. Makanya saya tadi udah kasih disclaimer di awal bahwa tingkat ketakwaan dan keimanan orang itu berbeda-beda, nggak sama, ya kan? Berarti ini kita fokus melindungi diri dulu, ya kan? Melindungi diri orang tersebut dulu sebagai pendengar. Betul. Kalau kita ngomongnya secara agama ya itu jelas sudah, ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita nyampaikannya langsung ketiplek kepada orang tersebut, sekarang kita harus pikir, kira-kira orang ini nambah sembuh kah? Atau justru nambah kesel sama kita, nambah sakit hati. Kayak seakan-akan dia ini kita aku tahu sudah aku salah ini tapi bisa kan pahaminya tuh syarat apakah dulu kita pelan-pelan gitu loh. Ya kan? Benar. Nggak bisa kita langsung orang bengkok tuh nggak langsung nggak bisa, tapi ya pelan-pelan baru langsung ini kayak patah. Jadinya nanti malah hubungan antar personal rusak,
Aku cerita cuma pengen didengerin doang aja, malah dihakimin. Bisa. Nah, ya seperti itu. Sekarang kita begini. Misalkan kita melihat kawan-kawan kita ya, perempuan-perempuan yang mohon maaf menjajakan diri mereka. Oke. Anggaplah gitu ya. Nah, kalau kita ngomong itu jelas nggak boleh ini segala macam ya kan. Nah, tapi masa kita mau mendakwahin, mau mengajak itu langsung dengan menutup tempat mereka bekerja? Nggak bisa. Apakah kita langsung mendemo atau mau ngebom? Jatuhnya kita kayak anarkis banget ini orang ini. Harus kita jauhin ini. Iya, tapi justru kita harus tahu dulu sampean kenapa, ya kan? Terus nggak ada opsi lain kah? Terus gimana? Kita pelan-pelan kita suluki dulu, pelan-pelan. Bukan merubah orang ya. Tidak ada, semua hal itu tidak ada yang instan. Termasuk ingin mengajak kawan-kawan kita kepada kebaikan. Nggak bisa. Oke, berarti kita validasi perasaan mereka dulu. Iya, betul. Oke, kamu ini sakit, kamu ini lagi jatuh. Iya. Nanti setelah mereka sudah paham kalau mereka dalam posisi itu, baru kita kasih nasihat pelan-pelan. Misalkan saya lagi sakit hati kak, ini kenapa ditinggalkan pacar? Oh, emang sudah berapa lama kamu sama dia? Sudah segini, oh udah kenal nggak ini? Kita ikuti dulu dia cerita, ya kan? Cerita. Ya udah sekarang maumu gimana kira-kira? Kayaknya aku mau coba melupakan dia kak, tapi belum bisa gitu loh. Oh ya kak, kamu punya hobi apa? Nah langsung gitu aja. Kamu punya hobi main game gini. Coba kamu coba perbanyak dulu main game kak. Atau enggak sama ibu gimana hubungannya, sama bapak gimana? Coba banyakin dulu ngobrol kak, atau jalan-jalan kak. Pokoknya pelan-pelan aja gitu, ya kan? Nanti pelan-pelan dia sudah merasa mulai baik ya kan? Gimana sudah sudah agak ini sih kak, nggak, tapi ingat lagi sudah saya lebih sering main game kak, atau nggak apa-apa, walaupun mungkin kalau sering main game juga udah boleh kan, tapi ini kita pelan-pelan. Nah, ya kan gini. Nanti setelah itu dia udah mulai lupa atau justru sudah ada naksir sama yang lain atau apa segala macamnya, ya kan. Disclaimer ya, bukan berarti saya nyuruh teman-teman untuk mencari perempuan atau laki-laki lain ya, bukan ya. Tapi maksudnya ini kita menjaga perasaan aja. Nah, nanti pelan-pelan baru kita sampaikan gini. Misalkan kak, saya ada naksir sama ini, dia gimana orangnya? Ini. Oh, kamu yakin nggak? Ya kan? Kalau aku sih nyaranin ya, mending begini. Mending kau fokus dulu kak ini pendidikanmu, karirmu. Kalau kamu misalkan sudah karirmu baik, kamu pinter, jangankan perempuan, jangankan laki-laki, dosa kamu kejar, dia datang sendiri kamu. Nah gitu caranya. Jadi pelan-pelan, nggak bisa kita langsung beko gitu, berkelahi kita langsung. Oke, berarti yang namanya luka itu pasti butuh proses untuk pulih, Bang. Butuh pulih. Nggak mungkin kita bisa langsung sembuh sehari 2 hari. Benar. Karena setiap perasaan orang itu beda-beda, jadi kita butuh pulihnya itu, dan masing-masing orang itu pulihnya beda-beda. Abang sendiri untuk pulih dari sampai sekarang kan masih proses, Bang. Betul. Dari tahun kapan itu, Bang, untuk bisa percaya sama orang lagi? Kalau saya sih mungkin pertama ya, karena pengalaman saya tadi itu. Yang kedua, cukup sering ketemu orang yang artinya kita sudah percaya, tapi ternyata bisa menusuk dari belakang lah ya kan. Akhirnya kita timbul lah namanya trust issue. Trust issue itu jadi sampai sekarang pun, kalau misalkan ada orang ngobrol sama saya ini, percaya aja ini, saya tuh sudah kemana-mana teori saya. Ini kalau dia begini, aku begini. Dia kalau begini, aku begini. Gitu sudah kita, udah pikir kita. Tapi gini, Bang. Iya. Menurut saya itu kan termasuk problematik kan. Betul. Ya. Jadi kita mikirnya kemana-mana. Iya. Dan sedang dalam proses pemulihan. Kita pahami itu dan kita harus mengerti itu, teman-teman. Karena nggak ada yang namanya luka yang berprosesnya 1-2 hari. Betul. Gitu. Apalagi Bang Kojen udah lama. Nah, gimana, ada nggak dari Bang Kojen sendiri pengen menyembuhkan hal tersebut? Ada. Pastinya adalah saya bukan mulai sih, sudah cukup lama terus penerus memberikan kepercayaan lagi pada orang, pelan-pelan, mulai dari hal-hal yang kecil gitu loh. Misalkan kayak minta tolong buat itu, bisakah ini, jadi kita pelan-pelan prosesnya, ya kan. Karena apa yang saya rasakan itu mungkin teman-teman nonton sini juga mungkin bisa ada
merasakan hal itu gitu, apalagi yang cukup sering ketemu orang banyak ya. Benar. Kalau saya sih kadang-kadang kan ketemu orang banyak, kadang-kadang ketemu di jalan tuh ingat muka nggak ingat nama, ingat nama nggak ingat muka kadang-kadang. Nah jadi kadang-kadang ada aja orang yang seperti itu, cuman ya kita pelan-pelan kita mencoba untuk memulihkan diri, memberikan kepercayaan kepada orang yang pastinya yang saya rasakan dulu bukan berarti saya plek-ketiplek seperti dulu lagi, enggak. Akhirnya kita tetap berikan kepercayaan, akan tetapi kita tetap ada opsi yang lain, dalam artian kalau begini, tapi kita tidak yang gimana-gimana gitu. Oke, berarti abang ini bagus ya, Bang Ojan ini ketika dia ngerasa nggak dimengerti atau nggak dapat feedback dari teman-teman ya, dia tetap merasa dirinya berharga. Iya. Nggak langsung ngejudge, kayaknya gue nggak berharga deh, kayaknya gue ngejauh aja dari kayaknya. Tapi abang nggak kayak gitu. Dan gimana caranya? Karena seperti ini. Kalau cara saya adalah saya memandang orang tua saya. Kalau saya memandang orang tua saya bahwa saya lahir itu orang tua saya senang. Emak saya tuh senang, saya lahir itu. Terus juga adik saya, ya kan? Adik saya tuh senang kalau ada saya. Jadi saya mungkin ini harus dilatih ya, atau mungkin karena sudah umur kali ya, ya kan? Kita belajar berpikir yang cukup jangka panjang. Karena saya orangnya cukup sering berpikir ya kan, akhirnya kita duduk kayak aduh ini akhirnya kita pikir biar aja aku nggak didengerin, aku masih bisa aja kok mungkin dapat kawan lain atau peluang lain segala macamnya. Itu termasuk mencoba memulihkan diri atau denial gitu Bang? Memulihkan diri justru itu memulihkan diri, ya kan? Jangan sampai gara-gara perasaan itu kita terbelenggu, akhirnya kita tidak bisa berproses. Kan banyak tuh ya kayak kawan-kawan kita tadi lah yang didata tadi kan, karena dia terbelenggu oleh perasaan itu ya tidak ada tempat untuk bercerita, malah cerita malah mungkin dihujat, malah dihakimi, cerita sama orang tua ya mungkin malah nggak dimengerti mungkin ya kan. Akhirnya keimanan juga nggak tebel juga ya, akhirnya ujung-ujungnya itulah pelampiasannya, akhirnya berpikir jangka pendek. Nah, mungkin cerita sama teman, bukan dia teman yang mengerti, temannya malah sampaikan ke teman lain, malah jadi gibah, jelek-jelekinnya, ya kan? Jadi kadang-kadang para kawan-kawan kita bingung mencari tempat bercerita, tapi kalau ke orang tua takut dimarahin, cerita sama kawan mungkin teman-teman malah ember, ya kan? Mau cerita ke psikiater, ya tahu aja teman-teman berapa biayanya ya. Jadi banyak banget. Kalau hanya untuk tempat sekedar cerita yang aman dan teman-teman bisa menata hati, kita bisa cerita bareng-bareng di rumah pulih ini. Iya, betul. Dan berarti Bang Ojan itu berusaha pulih bukan karena lupa dengan sakitnya, tapi karena berdamai dengan sakitnya. Jadi teman-teman, kita harus berdamai dengan sakitnya, kita rasakan rasa sakitnya. Oke, aku lebih sedih, tapi semua itu akan berlalu. Betul. Mungkin ini Bang, terakhir mungkin satu pertanyaan dan pesan buat saya, buat teman-teman. Kan Abang sendiri kan bekerja di BNN. Nah, dari Abang tahu sendiri, pecandu itu kebanyakan pertama aspek mereka jadi pecandu itu karena apa Bang? Apakah karena patah hati? Yang patah hatinya nih secara luas banget yang tentang cewek doang, karena mungkin ada bapak-bapak di sana, ada remaja di sana. Nah, apakah memang karena patah hati banyaknya? Dan pesannya buat kita, gimana caranya supaya kita itu bisa manage diri kita ketika kita lagi down banget, untuk tidak memilih opsi yang dari sekian banyak opsi kita memilihnya bunuh diri gitu. Gimana Pak? Ya, jadi banyak faktor. Setidaknya ada 3 faktor lah yang paling utama. Yang pertama itulah diri sendiri, yang kedua adalah karena keluarga, yang ketiga karena pergaulan. Pertama diri sendiri, yaitu tadi misalkan sedang merasakan sakit hati yang mendalam, akhirnya bingung mau dilarikan kemana, ya kan? Cerita sama kawan nggak bisa, cerita sama orang tua mungkin nggak bisa,
ya kan, dan segala macamnya. Akhirnya apa? Mencari sebuah pelampiasan, yaitu dengan cara mencoba narkoba. Bisa. Karena bermacam-macam, ya kan? Atau mungkin juga karena ingin coba-coba doang, ada. Pengen coba-coba Penasaran aja ada. Iseng gitu. Iya. Apa sih rasanya? Kadang-kadang kita itu memberikan penyuluhan, bukannya orang ini jadi tidak mau pakai narkoba, justru kadang-kadang malah nambah penasaran gitu ya. Itu yang kadang-kadang heran gitu kan. Jadi pertama karena diri sendiri. Yang kedua karena faktor keluarga. Nah, kayak saya sampaikan tadi, ini juga kena luka batin juga. Apa? Mungkin dari orang tuanya yang broken home, sering mendengarkan pertengkaran, pertikaian, segala macam di rumah, akhirnya stres, depresi, ya kan? Itu juga luka batin, sakit hati. Jadi dia mencari pelampiasan. Mau cerita sama teman nggak bisa, takut malu sama teman, aib apa, ya kan? Jadi dilampiaskannya melalui narkoba lagi. Bisa. Ini berkaitan. Ketiga, karena pergaulan, jelas, ya kan? Ya, kita punya teman yang pakai juga, tapi dia ceng-cengin kenapa nggak pakai. Akhirnya kita pengen sama teman kita pakai juga. Ya mungkin pada saat itu cuman temen karena di rumahnya kondisinya nggak nyaman, ya kan? Yang nyaman cuma sama kawan, ikutlah sama kawannya. Entah itu make atau apa segala macam. Oh, berarti di mana hatinya nyaman? Mana aman? Di situ dia ikut. Nah, makanya kita di BNN pun sendiri itu ada namanya seksi rehabilitasi. Yang rehabilitasi ini bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba tersebut, penyalahgunaan narkoba, disitulah tempat mereka untuk memulihkan diri. Nah, sama juga nih di BNN sendiri, kalau orang sudah tercandu narkoba, itu kalau dia sudah nggak pakai lagi, namanya bukan sembuh, tapi pulih. Oh, pulih. Karena nggak bisa dikatakan sembuh karena mungkin dia masih akan mengingat lukanya, tapi dia sudah pulih dengan keadaannya. Kayak misalkan kalau kita ngomongin soal perasaannya, tapi kalau misalnya ngomongin soal kesehatan ya, kayak misalkan kita pakai narkoba itu, saraf di otak kita itu yang awalnya lurus, satunya lurus, akhirnya copot, putus, ya kan? Bisa pulih kembali dengan cara diikat, tapi tidak mulus kembali, tapi masih ada geridikannya satu. Nah, itu dikatakan pulih. Bisa nyambung lagi, tapi dia masih ingat. Ya sama kayak saya awalnya sangat percaya nih, tapi ternyata saya dilukai seperti itulah anggapannya, ya kan? Akhirnya kita mencoba untuk percaya lagi dengan orang pelan-pelan, tapi saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Nah, jadi seperti itu kawan-kawannya, jadi sangat berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa anggap remeh perkara perasaan ini, bisa kemana-mana. Ya kan? Jadi patah hati bisa ke bunuh diri, narkoba, pergaulan bebas, kebut-kebutan di jalan, gegara sakit hati, ya kan? Pacarnya ketahuan selingkuh di kos-kosan, langsung naik motor laju, kecelakaan, meninggal, selesai, orang lain kena juga. Nah, jadi apa? Mungkin bagi orang katain bego lah, katain bungul lah. Hal simpel ini sebenarnya sangat krusial ya. Jadi memang jangan kita anggap remeh-temeh. Harus kita rangkum juga, harus kita rangkul juga orang seperti itu. Berarti kalau misalnya teman-teman ada yang temannya bilang, gue lagi galau nih, gue lagi pengen cerita, dengerin dulu. Iya. Jangan bilang, ini masalahnya itu aja nih. Walah, gitu-gitu, jangan gitu. Ya, kita harus tetap ngerangkul ya. Iya. Walaupun kita capek juga mungkin sebagai pendengar, tapi kita tetap harus rangkul karena menyelamatkan nyawa satu orang itu sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh manusia ya. Betul. Oke, jadi itu aja Bang mungkin ya sesi kita kali ini. Oke, jadi teman-teman harus tahu Bang Fauzan ini dia adalah konten kreator juga. Dia juga komunikasinya di bidang dakwah juga. Beliau juga founder Amrila Kaltim. Jadi teman-teman kalau yang pengen apa di Amrila Kaltim? Amrila Kaltim itu macam-macam ya. Ada kemarin ada pelatihan public speaking kita, ini juga ada kepala ngaji juga, ada habis juga, ada majelisnya juga. Ya bolehlah nanti kunjung-kunjung sekali. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang butuh itu nanti bisa kepoin IG-nya Bang Fauzan di Amrila Kaltim. Oke, jadi teman-teman, Rumah Pulih ini kita adalah tempat cerita aman dan menata hati by progress ya teman-teman. Nggak mungkin besoknya kita langsung sembuh, itu nggak mungkin banget. Atau besoknya kita langsung pulih, itu nggak mungkin. Dan terima kasih buat Bang Ojan udah sharing ya ke kita semuanya.
Semoga dengan sharingnya Bang Ozan ini bisa membawa keberkahan juga buat kita dan membawa pikiran yang lurus lagi. Yang awalnya pengen bunuh diri jadi kayaknya nanti deh, kayaknya aku bisa menjadi lebih baik lagi deh. Kayaknya aku bisa menjadi orang yang berguna buat orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk bagi orang lain. Oke, itu aja teman-teman. Nantikan next episode kita terkait tentang mental health, terkait tentang pemulihan diri, tentang apa aja, nggak tentang percintaan dan sebagainya, tapi fokus utama dan hal yang paling utama dalam permasalahan dunia ini karena patah hati. Terkait tentang apapun, kalau hatinya patah, kerjaannya patah, hidupnya mungkin patah, dan mungkin juga hal-hal yang segala di sekitarnya patah juga. Oke, mungkin itu aja Bang. Siap. Makasih banyak, semoga sehat selalu dan sampai jumpa.